Sesungguhnya salah jika kita mengatakan bahwa air liur dan mulut anjing itu najis dan kotor. Karena ada yang lebih najis dan lebih kotor daripada air liur dan mulut anjing, yaitu kata-kata yang keji, yang penuh hasut, mengandung fitnah murahan yang keluar dari mulut-mulut orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang selalu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, merasa diri paling beragama, paling beradab, dan paling berbudaya. Namun pada saat yang sama, mereka berani melakukan kebohongan dan kecurangan, menciptakan fitnah yang keji, menebarkan hasutan, menuduh sesat dan menyesatkan kepada orang-orang lain yang tidak seagama, tidak sekeyakinan, tidak sealiran, tidak seiman, dan tidak sejalan dengan sistem keyakinan dan pemahaman mereka yang dangkal dan terbatas. Apalagi para penghasut dan pemfitnah di zaman milenial ini, di mana fasilitas untuk melakukan kebohongan, menciptakan fitnah murahan, membuat penyimpangan dan pembodohan massal sudah semakin canggih saja, sehingga bibit-bibit pertikaian dan perpecahan mudah sekali disulut hanya dengan provokasi murahan saja. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan semuanya, di mana saja berada di alam semesta raya ini, baik yang ada di alam skala yang nampak di mata, maupun mereka yang ada di alam niskala yang gaib, yang tidak dapat disaksikan dengan panca indera ragawi belaka. Bertemu kembali dengan saya, Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Jadi, bagi mereka yang masih suka berkecimpung dalam pembahasan agama, sebaiknya jangan mengikuti konten spiritualitas semacam ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Karena pembahasan dalam tataran spiritualitas, kajiannya sangat jauh berbeda dengan pembahasan dalam tataran agama dan ilmu pengetahuan. Sekalipun orang-orang yang ahli di kalangan agama, mereka bisa melakukan kajian terhadap spiritualitas, namun tetap masih dalam tataran dan di dalam kacamata agama. Begitu pula, dalam tataran spiritualitas, kita juga bisa melakukan kajian terhadap agama dan sistem keyakinannya, tentunya di dalam tataran dan di dalam bingkai spiritualitas yang berbeda dengan kacamata agama. Dan di dalam kesempatan yang baik kali ini, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pecinta Hyang Weldo TV dan para tandapan di mana saja berada. Jika Anda semua merasa dan mengetahui bahwa pencerahan Hyang Weldo ini sangat bermanfaat, dapat mencerahkan siapa saja, tidak peduli dari golongan apa saja, silahkan tebarkan konten-konten pencerahan spiritual ini kepada sahabat-sahabat terdekat Anda. Dan jangan lupa yang belum
untuk subscribe terlebih dahulu, klik like dan berikan komentar konstruktif dan tematik yang bisa bermanfaat pula bagi yang lainnya. Kali ini Hyang ingin membahas kembali persoalan-persoalan kerancuan di dalam kehidupan beragama, baik secara sosial horizontal maupun secara personal vertikal, tentunya dalam bingkai kajian spiritualitas semata. Kajian kali ini Hyang kasih judul Iblis-Iblis Berwajah Malaikat dengan subjudul Waspada Terhadap Ulama dan Ustadz Abal-abal yang seringkali nyinyir dan menebarkan ujaran kebencian. Salam satu hati. Orang cerdas selalu mencermati apa yang dikatakan dan bukan siapa yang mengatakannya. Salam cerdas selaras. Namanya juga anjing. Kerjanya hanya bisa menggonggong, karena hanya itu yang bisa anjing lakukan. Anjing tidak tahu apapun kecuali menjilat dan menggonggong. Sedangkan kebiasaannya yang lain hanya makan, minum, kawin, berak, dan beranak. Hanya itu. Jika ada anjing yang menggonggong kamu, itu pertanda anjing itu tidak tahu siapa kamu. Dia belum pernah bertemu denganmu, jadi harap dimaklumi saja. Namanya juga anjing. Pengetahuan dan kemampuannya sangat terbatas. Hanya bisa menggonggong dan menjilat. Jika tidak menggonggong, pasti menjilat. Biasanya, anjing suka menggonggong pada orang-orang yang baru ditemui yang belum dikenalinya. Karena sudah menjadi watak dasar anjing, selalu mencurigai dan berprasangka buruk kepada orang-orang baru yang tidak dikenalnya. Sepertinya anjing-anjing itu merasa dirinya lebih baik dan lebih bisa dipercaya daripada orang-orang yang digonggongnya. Ya, begitulah anjing. Jika sudah mengenalimu, pasti diam saja. Atau mungkin bahkan mendekat dan menjilati kakimu. Apalagi jika anjing-anjing itu pernah mendapatkan makanan darimu, dia pasti selalu ingat padamu, bahkan bisa langsung menjilatimu. Maka anjing-anjing yang pernah mendapatkan makanan darimu tidak lagi menggonggongmu, melainkan hanya menjilatimu. Dan jika tak ada makanan yang bisa dijilati, maka ia akan menjilati pantatnya sendiri. Begitulah anjing-anjing. Sebetulnya salah jika kita mengatakan bahwa air liur dan mulut anjing itu najis dan kotor. Karena ada yang lebih najis dan lebih kotor daripada air liur dan mulut anjing. Yaitu kata-kata yang keji, yang penuh hasut, yang mengandung fitnah murahan, yang keluar dari mulut-mulut orang yang munafik. Yaitu orang-orang yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, paling beragama, paling beradab, dan paling berbudaya. Namun pada saat yang sama, mereka berani melakukan kebohongan dan kecurangan, menciptakan fitnah yang keji, menebarkan kehasutan, menuduh sesat dan menyesatkan orang-orang lain yang tidak seagama, tidak sekeyakinan, tidak sealiran, tidak seiman, tidak sejalan dan tidak sepaham dengan sistem keyakinan dan pemahaman mereka yang dangkal dan terbatas. Nah, itu tadi kita sedang berkisah tentang anjing dengan segala kelakuannya sebagai binatang yang tentunya sangat berbeda dengan derajat dan martabat manusia. Namun dalam fakta kehidupan ini, ada manusia yang derajat dan martabatnya lebih buruk daripada anjing, lebih buruk daripada binatang ternak. Dan itu banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang munafik, musang berbulu domba,
nampak seperti ustadz yang alim tetapi bajingan di dalam hatinya. Siapakah sesungguhnya para hipokrit atau orang-orang munafik tersebut? Mereka adalah iblis-iblis yang tampil dengan berpakaian bagaikan malaikat, tampil bagaikan orang-orang yang suci, bagaikan guru-guru agama yang bisa menyesatkan dan menjerumuskan banyak orang. Dari penampilan dan cara berpakaiannya, benar-benar nampak sangat agamis dan nampak sangat saleh. Dan kata-katanya yang sangat religius meluncur dari mulutnya yang kotor dan berbau busuk. Bagi orang-orang yang terbatas kecerdasannya dan miskin pengetahuannya, akan mudah terkecoh dan tertipu oleh kesantunan dan gayanya yang sangat alim. Padahal mereka sebenarnya tidak memiliki pengetahuan apapun. Yang mereka tahu yang keluar dari mulutnya, termasuk pengetahuan agama, kecuali hanya sumpah serapah yang rendah dan murahan. Sebagaimana Snok Hugronya, seorang orientalis asal Belanda, hanya dengan mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar dan tampil dengan bersorban dan berjubah suci bagaikan ulama handal, berhasil menipu dan menghasut orang-orang Islam di Nusantara di masa penjajahan VOC Belanda sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Begitulah iblis-iblis yang berwajah pendeta, berjubah bagaikan ulama, dan tampil santun bagaikan Romo Begawan. Kata-katanya yang religius meluncur dari mulutnya yang kotor seolah sedang melakukan pembelaan terhadap kebenaran, pembelaan terhadap Tuhan, pembelaan terhadap agama, pembelaan terhadap keyakinannya, pembelaan terhadap sekte dan aliran pemahamannya, pembelaan terhadap kebudayaan dan adat istiadatnya. Namun sangat disayangkan, isi hatinya sangat busuk. Nampak sekali dari perilaku dan perbuatannya yang justru sebaliknya, berani melakukan kebohongan, memutarbalikkan fakta, mencuri dan memotong-motong video orang untuk diputarbalikkan, diedit sesuai dengan kepentingan jahat dan buruk mereka, mengkafir-kafirkan, menuduh sesat dan menyesatkan orang-orang yang berbeda paham, berbeda pandangan dan berbeda penampilan. Mereka benar-benar melakukan kejahatan yang nyata, menghasut, menebarkan ujaran kebencian, menyebarkan fitnah yang keji. Mereka benar-benar sakit jiwa dan mentalitasnya. Sesungguhnya orang-orang yang munafik yang suka nyinyir, suka menghasut, dan suka memfitnah ini, harkat dan martabatnya lebih rendah dan lebih kerdil daripada anjing-anjing yang suka menggonggong dan suka menjilat. Sebab anjing-anjing itu masih tergolong beradab dan tahu diri karena tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepadanya. Coba saja kita kasih makan anjing 1 hari, maka dia akan selalu mengingat kebaikan kita dalam waktu 3 tahun. Sedangkan manusia seringkali sebaliknya, dikasih makan 3 tahun, segera akan terlupa dalam waktu 1 hari saja. Apalagi orang-orang yang munafik yang suka nyinyir dan merasa benar sendiri. Itulah iblis-iblis yang bertopeng dan berjubah bagaikan para malaikat suci, yang lebih berbahaya karena bisa merusak kerukunan umat dan keutuhan bangsa. Apalagi para penghasut dan pemfitnah di zaman milenial ini, di mana fasilitas untuk melakukan kebohongan dan kecurangan, menciptakan fitnah murahan, membuat penyimpangan dan pembodohan massal sudah semakin canggih saja, sehingga bibit-bibit pertikaian dan perpecahan mudah sekali disulut hanya dengan provokasi murahan saja. Dan tidak sedikit para provokator yang suka nyinyir dan menggonggong ini, melalui media sosial yang mereka kelola, semakin leluasa dalam melakukan provokasi murahan dan menyebarkan fitnah keji dengan penuh kedengkian dan iri hati, menuduh sesat dan menyesatkan orang-orang yang cukup handal dan mendalam keilmuan dan kecerdasannya, seperti misalnya Cak Nun,
Kiai Haji Buya Sakur Yasim N.A. almarhum, Ayah Guru Saiful Karim, Guru Gembul, dan masih banyak lagi yang lainnya, di mana kajian spiritualitas mereka sangat dibutuhkan dan telah mencerahkan banyak pihak, yaitu orang-orang yang benar-benar kehausan dan memahami kedalaman pencerahan jiwa yang mereka berikan sangat logis, sistematik, dan universal. Jika ada anjing yang menggonggong kamu, itu pertanda anjing itu tidak tahu siapa kamu. Dia belum pernah bertemu denganmu. Jadi harap dimaklumi saja. Namanya juga anjing. Pengetahuan dan kemampuannya sangat terbatas. Hanya bisa menggonggong dan menjilat. Jika tidak menggonggong pasti menjilat. Karena sudah menjadi watak dasar anjing, selalu mencurigai dan berprasangka buruk kepada orang-orang baru yang tidak dikenalnya. Sepertinya anjing-anjing itu merasa dirinya lebih baik dan lebih bisa dipercaya daripada orang-orang yang digonggongnya. Jika para penghasut dan pemfitnah itu mulai nyinyir dan menggonggong, itu pertanda ada orang yang membawa pembaharuan dan ada pengetahuan yang baru tentang agama dan Tuhan, yang bisa dijadikan sasaran untuk dibuli, difitnah, dihina, dikafir-kafirkan, direndahkan, dianggap dajjal, dituduh sesat dan menyesatkan. Sekaligus hal ini akan membuat para provokator mendapatkan gelar sebagai pembela kebenaran, sebagai pembela agama, sebagai pembela Tuhan dengan jalan menghasut siapapun juga, orang-orang yang bersumbu pendek, yang otaknya tersumbat, pendek nalar dan pendek emosionalnya, agar membenarkan kebohongan dan penipuan yang telah mereka lakukan. Hanya dengan bermodal mulut besar, nyinyir dan menghasut ini, mereka mendapatkan banyak simpati dari follower dan subscribernya menjadi semakin bertambah, yaitu orang-orang yang bermental, kecerdasan dan pengetahuannya dangkal dan terbatas, yang menjadi pengikutnya yang sudah teracuni. Dan dari pekerjaan kotor inilah mereka mendapatkan uang dan makan. Jika satu provokator mulai nyinyir dan menggonggong, maka akan terdengar oleh provokator-provokator lainnya yang satu profesi, satu iman, satu agama, satu aliran, satu keyakinan, dan satu paham, yang kemudian ikut meramaikannya dengan bersama-sama ikut menggonggong dan nyinyir bersama beramai-ramai. Dan para provokator yang munafik ini, yang merasa dirinya paling beragama, merasa diri paling benar ini, sama sekali tidak merasa punya malu kepada diri mereka sendiri, maupun kepada Tuhan yang mereka percayai, bahwa dirinya telah berbuat fasik, menciptakan kebohongan, menebarkan ujaran kebencian, menyebarkan fitnah dan menghasut siapapun, termasuk para pengikutnya, atas nama kebenaran, atas nama Tuhan dan agamanya. Kita tidak tahu Tuhan macam apa dan Tuhan jenis apa yang dipercaya oleh para provokator yang tersumbat otak dan pikirannya ini. Mungkin mereka punya Tuhan sendiri yang berbeda dengan Tuhan yang sebenarnya. Tentunya Tuhan yang sangat menyetujui dengan seluruh kekeliruan dan kejahatan yang mereka lakukan. Agaknya, apapun caranya itu tidak penting. Yang penting dan utama adalah motif dan tujuannya. Jika tujuannya untuk membela agamanya, maka apapun caranya bisa menjadi halal. Halal darahnya. Darah manusia saja dihalalkan, apalagi darah babi. Ngeri sekali, tetapi saya tetap bersyukur. Untungnya Tuhan semacam itu hanya ada di dalam pikiran kaum radikalisme saja, yang tidak akan pernah ada di dalam kenyataan yang sebenarnya. Atau memang para provokator yang munafik ini benar-benar tidak bertuhan dan tidak beragama, yang kemudian mereka bersembunyi di balik topeng-topeng agama, di balik topeng ilmu pengetahuan, dan di balik topeng-topeng kebudayaan, yang bertujuan ingin merusak kerukunan umat beragama, menghancurkan keutuhan bangsa dan negara.
dan pada saat yang sama ingin menghancurkan dari dalam agama-agama itu sendiri melalui perilaku dan tindakan para penganutnya yang bodoh dan miskin pengetahuan yang sudah teracuni oleh mereka. Para provokator yang munafik yang bersembunyi dan berlindung di balik topeng-topeng dan pakaian-pakaian formal agama melakukan kebohongan dan menciptakan fitnah atas nama kebenaran, atas nama Tuhan, dan atas nama agama, menghasut dan mengkafir-kafirkan tokoh-tokoh spiritual dan tokoh agama yang berbeda pandangan dan pemahaman dengan keyakinan dan ideologi pemahaman firqah atau sekte-sekte agamanya. Tanpa disadari, para provokator munafik ini telah mendiskreditkan nama baik agama di mana ia bersembunyi di dalamnya. Dan keadaan inilah yang menjadikan orang-orang yang memang sudah antipati dan membenci agama-agama dan spiritual menjadi semakin gila dan sakit hatinya. Orang-orang yang terbatas pengetahuan spiritualnya boleh menilai dan berpendapat negatif terhadap keberadaan agama. Namun ajaran murni agama yang berbasis pada spiritualitas yang sebenarnya tetap di dalam kesejatiannya yang tidak tergoyahkan. Buruknya image dan nama baik agama karena fitnah dan perilaku orang-orang yang mengaku-ngaku beragama hanya akan berpengaruh kepada otak dan pikiran para pembenci agama yang memang sudah sempit dan dangkal kecerdasan dan pengetahuannya. Mereka sama sekali tidak mengetahui agama secara substansial metaontologis, apalagi persoalan spiritualitas yang sebenarnya, kecuali sebatas sebagai pemahaman dualitas yang sempit, dangkal, dan terbatas. Para pembenci agama yang anti-agama, baik yang agnostis maupun yang ateis, yang bersembunyi di balik topeng-topeng dan baju-baju ilmu pengetahuan, baju-baju kebudayaan dan adat istiadat, yang sempit dan dangkal kecerdasan dan pengetahuannya, selalu berprasangka buruk dan secara gegabah menyatakan dan meramalkan bahwa agama akan segera punah, berakhir, dan tidak berlaku lagi dalam kehidupan umat manusia. Pernyataan gegabah yang sempit dan dangkal itu sendiri sudah menunjukkan bahwa betapa rendahnya kualitas kecerdasan dan kedalaman pengetahuan orang-orang yang meramalkannya. Itu pertanda mereka tidak tahu apapun tentang hakikat dan keterkaitan substansial antara hakikat manusia dengan hakikat agama itu sendiri, kecuali hanya karena kedengkian dan sakit hati atau sakit jiwanya. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Pada kesempatan yang baik ini, akan Hyang bacakan beberapa nomor dari satu puisi yang Hyang tulis sekitar 20 tahun yang lalu. Makna kritik yang terkandung di dalamnya masih sangat relevan untuk di zaman ini. Atau mungkin masih bisa terjadi kapan saja selama masih ada orang-orang yang bodoh beragama, dengan kesombongannya merasa benar sendiri, dan menuduh kafir dan sesat kepada orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Puisi itu berjudul Siapa yang Sebenarnya Telah Sesat dan Menyesatkan, karya Hyang Wildo Wonopringgo. Bullshit, semuanya omong kosong. Jangan berkata apapun jika kamu tidak mengetahui apapun. Sesungguhnya kamu tidak punya pengetahuan apapun kecuali dari membaca buku-buku dan mendengarnya dari katanya orang-orang. Apa yang sesungguhnya kamu ketahui tentang kebenaran, hei beo-beo penghasut? Sesungguhnya tidak ada yang kamu ketahui kecuali hanya sekedar pemahaman dan konsep-konsep saja, yang adanya hanya di otakmu saja. Dan atas nama kebenaran macam apa kamu mengoceh dan menghasut orang-orang lain? Dan atas nama agama macam apakah kamu melakukan kebohongan dan proses pembodohan massal terhadap bangsa ini dengan menyebarkan kebencian tanpa sebab dari hatimu yang paling hitam dan paling gelap penuh kedengkian?
Karena sesungguhnya tidak ada kebenaran yang menentang kemerdekaan dan memutuskan kasih sayang. Semoga Tuhan mengampuni kebodohanmu yang berani mengaku diri paling benar, menuduh sesat dan kafir kepada keyakinan orang lain yang tidak sepaham dan searah dengan keyakinan dan pikiranmu yang dangkal dan terbatas. Semoga mulutmu yang nyinyir, penuh kedengkian dan kedunguan, tidak terbakar oleh gelapnya otak dan pikiranmu yang tidak berpengetahuan apapun. Hai orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, apakah yang kamu ketahui tentang agamamu? Sesungguhnya kamu tidak tahu apapun tentang agamamu, kecuali sebatas mencari keuntungan darinya dan menyembunyikan dosa dan kebusukan hatimu di balik baju kesucianmu. Sesungguhnya kamu benar-benar seorang hipokrit yang tidak lebih baik dari seorang pencuri yang kelaparan, penyamun yang bersembunyi di balik jubah kiai yang kamu kenakan. Apa yang kamu ketahui tentang Tuhan? Mengenal pun tidak, apalagi menjumpainya, sedangkan hatimu senantiasa dalam keraguan dan kesangsian terhadapnya. Sesungguhnya kamu tidak punya pengetahuan apapun tentang Tuhanmu, kecuali hanya sebatas nama dan konsep kosong yang hanya ada di otakmu saja. Tetapi lagakmu bagaikan pendeta suci yang nampaknya waras dan menyangka dirimu paling benar, yang berlagak bagaikan tuhan-tuhan kerdil sebagai penguasa agama, menghakimi dan mengkafirkan mereka yang berbeda pandangan dan menuduh sesat keyakinannya. Sesungguhnya kamu tidak tahu apapun tentang kemurnian ajaran agamamu, kecuali hanya sebatas dogma-dogma yang kamu hafalkan. Tetapi gayamu bagaikan pahlawan pembela agama yang hanya mampu berkicau, tanpa pengetahuan, tanpa moral, tanpa laku praktis, menilai rendah keyakinan yang lain yang tidak sekeyakinan dengan pemahamanmu. Kamu menjadi congkak dan gegabah karena dirimu hanya numpang di antara yang mayoritas. Padahal sesungguhnya dirimu dan pemahaman radikalmu hanyalah minoritas, bagaikan katak yang kerdil dalam tempurung gelapnya ketidaktahuanmu sendiri. Tidak punya perasaan welas asih apapun, miskin cinta kasih, dan sayang pada yang lebih kecil dan lebih rendah. Tak punya rasa hormat kepada yang lebih tua dan lebih besar. Berpegang pada kesucian macam apakah sehingga kamu menghina dan merendahkan keyakinan dan pemahaman orang lain yang berbeda? Sesungguhnya kamu tidak tahu apapun tentang kesucian dan kemurnian agamamu, kecuali hanya sebatas hafalan yang kamu ingat di otakmu. Itu pun hanya sekelumit pemahaman yang kamu dapatkan dari buku-buku yang kamu baca, yang hanya berdasarkan pada kebenaran subjektif pikiran dan keyakinanmu sendiri yang picik dan sempit, dan bukan berlandaskan pada kebenaran murni dan objektif kitab sucimu. Sejauh dan sedalam manakah kamu mengetahui hakikat kemurnian kitab sucimu, sehingga kamu lancang dan berani melecehkan prinsip dan kitab suci pedoman hidup orang lain? Sedalam dan seluas apakah kamu mengenal dirimu, sehingga kamu tak bisa menghormati dan menghargai martabat dan kemerdekaan orang lain? Sedekat apakah kamu mengetahui dan mengenal Tuhanmu, sehingga kamu menduga Tuhanmu berbeda dengan Tuhan yang lain? Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apapun tentang Tuhanmu, kecuali sebatas nama dan sebutan yang ada di otakmu saja. Tuhanmu tidak jauh berbeda dengan patung-patung berhala yang kamu ciptakan dari konsep-konsep yang ada di dalam pikiranmu sendiri. Begitu pula dengan agamamu. Kamu anggap agamamu tidak lebih hanya sebuah lembaga yang mengikat para penganutnya ke dalam penjara dogma dan doktrin belaka. Begitulah puisi yang sesungguhnya, yang sebenarnya berjumlah 83 bait puisi, namun yang
hanya bisa membaca cukup sampai bait yang ke-29 saja. Yang merasa bahagia dan bersyukur karena belakangan ini di negeri kita semakin banyak bermunculan komunitas-komunitas spiritual. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Sebagaimana biasanya yang selalu mengajak para tandapan untuk mampu membaca dan merasakan seluruh persoalan kehidupan ini secara spiritual atau secara substansial metaontologis yang bebas dari seluruh keterikatan dualitas bahasa dan pikiran. Termasuk juga persoalan-persoalan ajaran murni semua agama yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya dan keterkaitannya dengan pemahaman dan keyakinan para penganutnya yang beraneka ragam, yang merupakan hasil penalaran dari cara berpikir mereka masing-masing penganutnya atau masing-masing sektenya yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan pemahaman dan keyakinan penganut agama ataupun penganut sekte lainnya. Seperti halnya saat ini, yang ingin mempertanyakan tentang sejauh mana dan sebatas apa kehadiran agama itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia, dan jika kedudukan agama itu menjadi sentral dan penting bagi manusia di dalam menjalankan kehidupannya, mengapa banyak masalah dan problematika sosial dan personal yang muncul dan bersumber dari agama yang bisa menimbulkan pertengkaran bahkan peperangan yang banyak memakan korban nyawa dan harta benda. Sejarah telah banyak membuktikan bahwa ternyata banyak masalah dan problem yang muncul dari agama yang tidak pernah jelas dan tidak pernah usai dari mulai zaman di mana manusia mulai membutuhkan agama sebagai tuntunan hidup hingga detik ini. Tentunya untuk mengupas dan menguraikan persoalan yang tidak jelas dan tidak pernah tuntas ini, dibutuhkan cara-cara dan metodologi yang tertentu untuk menemukan solusinya dengan cara mengetahui dan mengenali titik-titik permasalahan yang sebenarnya, dari mana munculnya yang membuat agama ini menjadi keruh dan tidak jelas. Dengan berbagai macam kejadian besar yang meresahkan banyak pihak yang muncul dan bersumber dari agama, sehingga membuat orang-orang mulai mencurigai, menjadi tidak respek terhadap agama dan para penganutnya, yang notabene seringkali setiap penganutnya merasa benar sendiri dengan agama yang diyakininya dan menjadi arogan karenanya. Pada saat yang sama menganggap salah dan sesat kepada agama-agama lainnya. Dan tidak sedikit pula munculnya kelompok-kelompok yang radikal yang membabi buta dalam menjalankan agamanya, sehingga kurang menghargai kemerdekaan orang lain dan kemerdekaan itu sendiri. Dalam hal ini, kebenaran dan kebenaran agama adalah sumber utama yang harus diketemukan arti yang sebenarnya dari kebenaran dan keterkaitannya dengan kebenaran agama, di mana semua kebenarannya bersumber dari Tuhannya masing-masing, yang masing-masing agama mengajarkan adanya Tuhan yang satu, dengan nama dan sebutan yang berbeda antara agama yang satu dengan agama lainnya. Sesungguhnya, para Rasul sebagaimana Rasul Muhammad, para Buddha sebagaimana Siddhartha Gautama, para Mesias sebagaimana Yesus, atau para awatara sebagaimana Sri Krishna, mereka semua bukan para pemuka agama. Mereka semua adalah tokoh-tokoh spiritual yang mencapai kesempurnaannya sebagai dirinya yang sebenarnya. Mereka sudah mengalami kebenaran sejati, menembus kenyataan yang sesungguhnya. Dan apa yang disampaikan oleh mereka, para penyampai kebenaran, adalah pengetahuan tentang kenyataan non-dualitas yang kekal abadi, dan tentang bagaimana cara mencapainya. Kenyataan yang sudah dan sedang dialaminya. Kenyataan adalah pengetahuan yang sebenarnya, yang hakiki absolut, tanpa prasangka dan tanpa praduga apapun. Salam satu hati.
Hampir dalam setiap konten pencerahan Hyang di channel YouTube Hyang Wedo TV, yang selalu memulai pencerahan dengan mengatakan, "Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada." Bertemu kembali dengan Hyang Wedo, pengelola channel khusus yang mengangkat semua persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Jadi, dengan pemberitahuan semacam ini, dengan sendirinya Hyang telah membuat ketentuan yang pasti dan membatasi diri untuk mengamati dan mengkaji setiap persoalan yang terjadi yang harus dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Kehidupan manusia dan pertumbuhan fisik mentalitasnya maupun keyakinannya dari jenjang ke jenjang menjadi bahasan yang sangat menarik untuk dikaji dalam tataran spiritualitas. Jelas menjadi sangat berbeda satu jenjang dengan jenjang lainnya yang semakin meningkat dalam memandang kehidupan dan kenyataan ini. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan keyakinan pada jenjang-jenjang yang semakin meninggi, dalam hal ini pertumbuhan biologis, bisa dijadikan pijakan untuk mengukur perkembangan keyakinan dan mentalitasnya. Bagaimana memandang perkembangan mental dan sistem keyakinannya harus sepadan dengan pertumbuhan biologisnya dalam bingkai dan di dalam kacamata spiritualitas. Secara ragawi, ada 4 masa pertumbuhan bagi tubuhnya dalam kehidupan manusia, yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Begitu pula secara metafisik, ada 4 jenjang perkembangan mentalitas dan sistem keyakinannya dalam kehidupan ini. Di masa kanak-kanak adalah momen emas yang sangat emergensi untuk mengembangkan keyakinan awal di jenjang struktural aksiologis yang sangat menentukan kepada kehidupan selanjutnya. Keyakinan strukturalis di jenjang awal inilah yang disebut agama. Sebagai tuntunan awal bagi anak manusia membangun keyakinan awalnya atau keyakinan strukturalnya. Di masa remaja adalah momen yang baik dan menentukan untuk mengembangkan keyakinan di jenjang metodikal praktis. Keyakinan metodikal di jenjang ini disebut kepercayaan. Kualitas dan kedudukannya lebih tinggi dari keyakinan di jenjang sebelumnya. Sedangkan di masa dewasa adalah saat yang tepat dan memadai untuk mengembangkan keyakinan di jenjang esensial metaepistemologis, yaitu keyakinan esensial. Keyakinan esensial ini disebut keniscayaan. Dan puncaknya adalah di masa tuanya. Masa tua adalah momen yang sangat tepat dan hakiki untuk berkembangnya keyakinan substansial di jenjang substansial meta-ontologis. Keyakinan substansial ini disebut kepenciptaan atau kreativisme. Salam satu hati. Jadi mohon dengarkan dengan baik, terutama bagi mereka yang merasa sudah memahami spiritualitas yang sebenarnya, tetapi belum mengetahui dan memahami pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan manusia di awal kehidupannya. Jadi, selama masih ada kelahiran manusia, selama masih ada bayi-bayi manusia yang lahir ke permukaan bumi, selama masih ada anak-anak manusia yang bertumbuh, maka selama itu agama-agama dibutuhkan oleh mereka. Karena itulah fungsi agama yang sebenarnya, sebagai tuntunan awal bagi anak-anak manusia di permulaan kehidupannya. Ruh atau sukma sebagai substansi yang sebenarnya dari manusia tidak membutuhkan pengetahuan apapun bagi dirinya ansih. Namun tubuh, jiwa, dan pikiran yang disandangnya yang masih baru, yang masih lapar, masih lemah, masih kosong, masih membutuhkan berbagai asupan nutrisi dan makanan yang bergizi bagi tubuh ragawinya.
dan membutuhkan berbagai macam data-data ilmu pengetahuan yang luas ekstensitasnya dan padat mendalam intensitasnya serta universal bagi kebutuhan pikirannya. Begitu pula tuntunan agama yang memadai semasa kanak-kanaknya sebagai bimbingan awalnya untuk mencapai spiritualitas demi menyongsong kemerdekaannya dan sadar sebagai dirinya yang sebenarnya dalam kehidupannya, itulah moksha. Semua nutrisi dan makanan yang memadai adalah kebutuhan tubuh ragawimu, bukan kebutuhan ruh sejatimu. Agama dan ilmu pengetahuan yang logis, sistematik, dan ilmiah saintifik universal adalah kebutuhan pikiran dan jiwamu, bukan kebutuhanmu. Karena dirimu yang sebenarnya bukan jiwa, bukan pikiran, dan bukan tubuh. Substansi dirimu tidak bisa dibatasi oleh semua atribut dan gelar-gelar dualitas yang terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh kesukuan maupun kebangsaan. Tidak juga dibatasi oleh sistem keyakinan atau agama apapun. Apa yang menjadi tuntunan bagi anak-anak manusia dalam awal kehidupannya diterima dari kedua orang tuanya, dari lingkungan sosial dan kebudayaannya. Seorang manusia akan menjadi Hindu, Buddha, Kristen atau Islam itu tergantung pada kecerdasan, kedalaman, dan keyakinan pengetahuan dan pengalaman orang tuanya. Jika orang tuanya ateis atau agnotis, maka anak-anaknya pun akan menjadi ateis atau agnotis. Begitu pula jika orang tuanya Hinduisme, Buddhism, Kristianisme, atau Islam, maka demikian pula anak-anaknya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi agama hanyalah langkah emergensi bagi anak-anak yang masih sangat terbatas kecerdasan, pengetahuan, dan pengalamannya. Agama hanyalah pintu pertama untuk mencapai puncak pengetahuan yang hakiki yang sebenarnya, yaitu kenyataan yang sebenarnya. Agama hanyalah berfungsi sebagai pintu atau jalan pertama untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kepastian bahwa agama pasti sebuah bimbingan kepada para pemula untuk mencapai kesempurnaan hidup yang sudah pasti dibimbing oleh seseorang yang sudah mencapai kesempurnaan itu sendiri, sehingga dia disebut sebagai seorang guru. Oleh karena itu, ada 4 langkah untuk bisa memasuki kenyataan yang sebenarnya. 1. Langkah pertama adalah mempelajari pintu pertama sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya. Inilah yang disebut sebagai langkah agama bagi manusia di awal kehidupannya. 2. Memasuki pintunya, berjalan dengan kakinya menuju kenyataan yang sebenarnya. Inilah langkah praktis bagi manusia di masa remajanya sesudah belajar dalam langkah konsepsionalnya. 3. Jika terus berjalan hingga mulai melihat atau menyaksikan dengan matanya kenyataan yang menampakkan diri. Kenyataan yang menampak inilah yang disebut sebagai realitas eksternal atau alam katon. Inilah langkahnya orang-orang dewasa. 4. Memasuki kenyataan yang sebenarnya adalah puncaknya kebenaran. Dan pada saat yang sama, kamu memasuki kenyataan yang sebenarnya. Pada saat itu, sesungguhnya kamu sedang keluar dari perangkap-perangkap yang telah mengurungmu di dalam kedangkalan pengetahuanmu sendiri. Karena kenyataan yang sebenarnya itu tidak berdinding dan tidak berpintu. Yang berdinding dan berpintu adalah penjara-penjara yang telah mengurungmu di dalam berbagai macam keterbatasan mental dan spiritual. Setiap agama atau sistem kepercayaan menyebutkan kenyataan yang sebenarnya dengan sebutan agung yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang menyebutnya Tuhan atau Gusti atau Sang Maha Hidup. Substansi absolut merupakan perpaduan antara kesadaran hakiki dan kecerdasan murni dengan yang Maha Hidup itu sendiri. Sebagaimana biasanya, Hyang
selalu mengatakan untuk mampu membedakan persoalan rua bineda antara berbagai pernyataan-pernyataan dengan kenyataan yang sebenarnya. Secara substansial metaontologis, yang satu disebut kenyataan non-dualitas karena benar-benar ada, sedangkan yang lain disebut sebagai pernyataan-pernyataan dualitas karena benar-benar tidak eksis kecuali hanya sebagai konsepsi yang ada di otak manusia belaka. Persoalan spiritualitas adalah persoalan tentang kenyataan itu sendiri yang non-dualitas. Dan persoalan agama adalah persoalan tentang bagaimana menyatakan kenyataan substansinya yang non-dualitas ke dalam bahasa konsepsional yang dualitas. Termasuk persoalan-persoalan agama dan keterkaitannya dengan pemahaman dan sistem keyakinan para penganutnya yang beraneka ragam yang sering kali terjadi bertentangan dengan pemahaman dan sistem keyakinan yang satu dengan pemahaman dan sistem keyakinan yang lainnya. Banyak sekali terjadinya kerusuhan dan kesewenang-wenangan, dan bahkan banyak peperangan yang terjadi dan dipicu oleh persoalan yang berkaitan dengan agama dan sepak terjang para penganutnya. Bahkan persoalan dalam persoalan ini, agama menempati urutan pertama sebagai penyebab terjadinya kekacauan dan penindasan sosial yang selalu terjadi dari zaman ke zaman hingga saat ini. Tentunya persoalan dalam agama dan perilaku para penganutnya yang beraneka ragam menjadi bahasan dan kajian utama dalam persoalan-persoalan sosial maupun keduanya. Begitu pula dalam kajian-kajian spiritualitas tidak hanya berhenti pada kesimpulan-kesimpulan sosial dan budaya saja, tetapi lebih jauh dan lebih dalam lagi untuk menemukan penyebab yang substansial yang menyebabkan terjadinya kebebalan dan kesewenang-wenangan dan ternodanya kemerdekaan. Sesungguhnya Hyang merasa bahagia dan bersyukur karena belakangan ini di negeri kita ini mulai banyak bermunculan komunitas-komunitas manusia yang mulai tertarik membuat forum-forum kajian spiritualitas, membahas lebih jauh dan lebih dalam tentang tujuan kehidupan yang sebenarnya dan upayanya untuk menyatukan bangsa melalui pendalaman spiritual. Dan Hyang melihat perkembangan semacam ini sebagai angin segar yang bisa memberikan dampak positif terhadap bangsa dan negeri ini untuk mencapai kerukunan dan keutuhan di dalam berbangsa dan bernegara. Namun celakanya masih banyak orang-orang primitif yang terbatas kecerdasan dan wawasan keilmuannya merasa paling benar dengan keyakinannya yang dangkal dan terbatas. Dan pada saat yang sama menuduh sesat orang-orang lain yang lebih mendalam pengetahuan dan langkah-langkah spiritualnya daripada pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Ngakunya sebagai orang yang beragama. Dengan modal pertama merasa paling benar dengan sistem keyakinan dan pengetahuannya. Sedangkan modal kedua adalah nyinyir, berfatwa atau berdalil atas nama agama, kemudian berusaha mencari-cari kesalahan dan menghakimi sistem keyakinan orang-orang atau kelompok-kelompok lain yang dipandang telah menyimpang dan berbeda dengan pemahaman dan sistem keyakinan mereka sendiri. Bergaya bagaikan Tuhan-Tuhan yang kerdil, merasa berhak menghakimi dengan menjadikan sistem keyakinan yang berbasis pada pemahaman subjektif mereka sendiri yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menyatakan salah atau benarnya sistem keyakinan dan pemahaman yang lainnya. Penghakiman model apa-apaan ini? Orang-orang semacam ini tidak pernah merasa malu sama sekali kepada diri mereka sendiri atas perkataan, perbuatan dan mentalitasnya yang rendah dan kurang beradab. Tidak ada rasa malu kepada Tuhannya. Itu pun kalau dia percaya kepada Tuhan. Atau mungkin dia punya Tuhan sendiri. Tuhan yang sangat setuju dengan semua perbuatan dan perilakunya, yang merasa benar sendiri dan angkuh seolah agama dan Tuhan hanya dia yang berhak memiliki dan menjaganya.
Orang-orang ini sedikit pun tidak merasa bersalah ataupun berdosa, telah membuat fitnah dan hasut. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang suka nyinyir dan menggonggong semacam ini merasa diri sebagai pahlawan yang telah berjasa melakukan pembelaan terhadap kebenaran, terhadap Tuhan dan terhadap agamanya. Di zaman milenial ini sangat sulit membedakan antara yang mengaku dan ingin diakui sebagai orang beragama dengan orang-orang yang benar-benar beragama dan sudah menerapkannya, atau dengan kata lain sangat sulit membedakan antara orang-orang yang suka mengaku-ngaku diri beragama Islam yang secara radikal suka mengucapkan takbir dengan berteriak-teriak di jalanan, dengan orang-orang yang benar-benar Islami dengan segala sikap, budi pekerti, perkataan maupun perbuatannya. Apalagi mereka yang fanatik buta dan terbatas kecerdasan dan pengetahuannya, tidak mampu melihat dan membedakan antara orang-orang yang mengaku-ngaku beragama dengan orang-orang yang benar-benar beragama dan telah menerapkan ajarannya dalam kehidupannya sehari-hari. Orang-orang awam kebanyakan seringkali menganggap seseorang itu beragama atau tidak dilihat dari cara berpakaian dan penampilannya yang secara formal nampak agamis, cenderung seragam dalam kelompoknya masing-masing, dan tidak peduli apakah orang-orang tersebut berbudi pekerti baik atau tidak peduli apakah sikap dan perbuatannya arogan, biadab atau tidak. Yang penting dia nampak religius, gemar membela agamanya sekalipun hanya dengan nyinyir dan berteriak-teriak secara angkuh, temperamental dan memandang rendah lainnya. Keadaan agama pada perkembangannya semakin profan, menjadi semakin jauh dari kesuciannya yang lepas, menjauh dari kenyataan yang sebenarnya. Agama menjadi kehilangan kemurniannya. Keberadaan agama, atau lebih tepatnya dunia agama belakangan ini, tidak jauh berbeda dengan dunia politik dan dunia bisnis. Penuh dengan persaingan, saling menjelekan, saling menjatuhkan, saling menuduh sesat dan menyesatkan antara agama yang satu dengan sistem keyakinan atau kepercayaan lainnya. Bahkan persaingan dalam dunia agama, dunia keyakinan, dunia kepercayaan, dunia penghayatan, apapun nama dan sebutannya, bisa lebih biadab, lebih sadis, dan lebih kotor dari dunia politik dan dunia bisnis. Dan agama sebagai jalan kesucian, sebagai jalan menuju kemurnian, menuju kesejatian, menjadi kehilangan kesakralannya. Karena secara praktis telah melenceng dari relnya yang primordial, dan pada saat berkolaborasi dengan dunia politik dan dunia bisnis, dan masing-masing mampu mengambil keuntungannya sendiri-sendiri dalam kerjasama yang taktis dan penuh siasat ini. Ternyata persaingan yang penuh dengan kedengkian dan sakit hati yang cenderung sakit jiwa ini tidak hanya terjadi antar umat beragama dengan agama yang lain yang berbeda-beda, tetapi juga terjadi antar sekte dan mazhab di dalam satu agama yang sama. Bahkan seringkali terjadi secara radikal dan penuh kekerasan, persaingan dan diskriminasi antar sekte atau firqah yang satu dengan firqah yang lainnya dalam satu agama yang sama. Nampaknya ada keuntungan besar apabila melakukan bisnis dalam kehidupan beragama dan berpolitik, sehingga masing-masing kelompok berambisi untuk memproklamirkan sistem keyakinan dan aliran pemahamannya sebagai agama atau jalan kesucian yang paling benar, dan pada saat yang sama menuduh sistem keyakinan dan paham-paham yang lain sebagai sesat dan menyesatkan. Persaingan, diskriminasi, dan kekerasan dalam beragama sudah sering terjadi. Sesudah munculnya sistem keyakinan dan paham-paham baru, bagaimanapun juga sudah menjadi watak manusia yang memiliki sifat iri dan dengki, merasa paling benar sendiri, dan berbeda dengan yang lainnya. Sesungguhnya, pertikaian dan persaingan yang terjadi muncul dari adanya diskriminasi dan perbedaan substansial dalam sistem keyakinan dan dalam laku praktek pelaksanaan keagamaannya, terjadi bukanlah berasal
dari kemurnian ajaran agamanya yang memang pada dasarnya secara primordialisme bersumber dan berpijak pada kenyataan yang sebenarnya, melainkan terjadinya karena akibat dari cara berpikir dan pemahaman subjektif para penganutnya dari satu penganut dengan penganut lainnya, maupun dari satu kelompok penganut aliran yang satu dengan kelompok lainnya. Kebanyakan ini terjadi akibat dari perilaku orang per orang atau kelompok per kelompok yang tidak puas dengan orang atau kelompok lainnya, sehingga dengan menggunakan agama sebagai senjata, dengan mencari-cari kesalahan orang lain di dalam beragama, dengan mencari rujukan dalam kitab sucinya sambil menyimpangkannya dalam penafsiran subjektif yang sepihak, sempit, dan terbatas. Berusaha mendiskreditkan seseorang atau kelompok lainnya telah keluar dari agamanya menjadi murtad, melakukan bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Apabila di zaman milenial yang serba digital, yang super canggih di zaman seperti sekarang ini, di mana segala fasilitas untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan semakin canggih tersedia, sehingga bibit-bibit persengketaan dan pertikaian mudah sekali dipicu dengan provokasi murahan saja. Untuk itulah dibutuhkan pemahaman yang universal secara ekstensif dan intensif terhadap ajaran murni agamanya yang berpijak dari kenyataan yang sebenarnya, yang jika kita renungkan secara substansial meta-ontologis berbeda dengan keyakinan dan pemahaman yang lain yang bersumber dan merupakan produk sistem penalaran pikiran subjektif para penganutnya. Jika memang secara primordial agama-agama itu dihadirkan oleh Tuhan yang Maha Ada demi terwujudnya kedamaian bagi kehidupan seluruh umat manusia dengan dirinya sendiri maupun merasa damai hidup bersama manusia-manusia lainnya, seharusnya ada kerjasama yang baik antara agama atau antar umat beragama untuk saling menggalang dan saling menjaga kedamaian bersama-sama, bukan malah bersaing dan bertikai, saling menjelekan dan menuduh sesat yang lainnya, bahkan saling memerangi yang satu ingin melenyapkan kelompok manusia lainnya. Bahkan munculnya beraneka firqah, sekte atau aliran pemahaman yang bermacam-macam pada setiap agama tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari berbagai keinginan dualitas manusia yang bersumber dari pikiran yang melahirkan bibit-bibit pertikaian dan perpecahan. Pikiran dan pemahaman para penganutnya yang menjadi sumber keterpisahan dan perpecahan karena sudah menjadi watak dasar selalu menilai dan membuat perbedaan. Oleh karena itu, kewajiban setiap manusia adalah mengendalikan pikirannya masing-masing. Sebagaimana sabda Muhammad Rasulullah yang menyatakan bahwa Islam ini akan berpecah menjadi 73 aliran pemahaman yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dan semuanya dinyatakan sesat. Hanya satu pemahaman saja yang benar. Lalu yang manakah yang benar di antara ke-73 aliran tersebut? Tidak seorang penganut agama manapun yang mengetahui mana yang benar. Akibat inilah kemudian mereka bertikai mengenai kebenaran yang sesungguhnya, dan masing-masing aliran pemahaman merasa benar sendiri, dan pada saat yang sama menuduh sesat dan menyesatkan pemahaman yang lainnya. Secara logika ontologis, tentunya hanya satu agama saja yang benar, dengan pemahaman para penganutnya yang tetap berpegang pada ajaran murni agamanya yang bersumber pada spiritualitas yang berpijak pada kenyataan yang sebenarnya, yang kekal, yang tidak pernah ada perubahan sedikit pun. Dan Tuhan melalui Al-Quran menyatakan diri telah memfasilitasi manusia dengan dua macam penglihatan, yaitu panca indera ragawi dan panca indera metafisika meta indrawi. Penglihatan raga indrawi yang satu untuk menyaksikan alam fisika sebagai realitas eksternal yang nampak ragawi, dan penglihatan metafisika meta indrawi untuk menyaksikan alam metafisika sebagai realitas internal yang menjadi dasar bagi semua kejadian yang berproses di permukaannya. Dan inilah yang disebut sebagai kenyataan absolut yang sebenarnya, yaitu keberadaan substansi absolut Tuhan itu sendiri. Jadi,
Sebenarnya setiap manusia memiliki 10 indera atau dasendria. Panca indera untuk menyaksikan alam skala yang fisika dan panca meta indrawi untuk menyaksikan alam niskala yang metafisik. Dan apapun yang berhasil diselidiki dan ditemukan dalam dunia sains hanyalah realitas eksternal atau kenyataan yang menampakkan diri. Dan dalam filsafat ontologi ini yang disebut sebagai alam kepengadaan atau alam katon, alam skala. Sedangkan untuk melihat realitas yang sebenarnya, yang metafisika atau alam yang mengada, membutuhkan penglihatan meta indrawi yang metafisika. Masing-masing sekte atau firqah merasa paling benar sendiri, sehingga masing-masing penganutnya merasa paling benar sendiri atau menganggap yang lainnya sesat dan menyesatkan. Tetapi Rasulullah menyatakan dengan tegas semuanya sesat, hanya satu yang benar, tetapi tidak seorang penganut agama dan kepercayaan yang mengetahuinya. Untuk mengetahui agama yang sebenarnya tentunya harus kembali kepada sumber absolut yang primordial dari mana semua agama-agama itu diturunkan kepada seluruh utusannya, sebagaimana halnya kepada para rasul, para nabi, para mesiah, para Buddha, atau para awatara. Menjadikan kenyataan yang sebenarnya sebagai sumber suci absolut yang azali primordial. Kembali kepada kenyataan yang sebenarnya yang menjadi sumber hakiki dari mana semua ajaran murni agama diturunkan. Yang juga menjadi sumber murni dari mana ilmu pengetahuan atau sains itu ditemukan. Hanya saja kemampuan ilmu pengetahuan dalam mengkaji kenyataan baru sebatas pada kenyataan yang menampakkan diri. Hanya sebatas realitas eksternal semata. Jadi jelas bahwa semua agama yang pernah ada di dunia ini berasal dari sumber yang sama, yaitu kenyataan hakiki yang sebenarnya yang tidak mengalami perubahan sedikit pun dari zaman ke zaman. Sedangkan yang selalu berubah dan berkembang adalah pikiran manusia yang bersamaan waktunya dengan berevolusinya otak manusia dan fungsi-fungsinya mengikuti dan memenuhi kebutuhan zamannya. Begitu pula bahasa yang digunakan manusia untuk menyampaikannya pun mengalami perubahan dan perkembangan yang semakin padat dan semakin luas dari zaman ke zaman yang berbeda-beda bahasa pada setiap bangsa dan setiap zamannya. Ya, kita berharap orang makin kesana makin cerdas. Ya, yang bodoh harusnya sadar diri dan terbuka, bukan membatasi diri dan terperangkap. Memang tidak sedikit orang yang cari uang lewat media sosial dalam rangka mencari subscriber sebanyak-banyaknya, hanya modalnya hanya nyinyir, padahal tidak ada ilmu apapun yang dikeluarkan dari mulutnya. Oke, kalau begitu kita akhiri dialog kita malam ini. Semoga saja dialog kita malam ini bermanfaat sekalipun mungkin sangat menyakitkan. Sangat pahitnya. Salam cerdas selaras. Salam cerdas selaras. Ayo. Salam cerdas selaras.